Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur hari ini kita semua boleh datang di tempat ini dengan kekuatan yang baik, dengan kesehatan yang baik, amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita percaya ketika Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Mari satukan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberi kemampuan kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, memberi seorang penolong yang selalu menguatkan hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang bersyukur buat semua yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ibadah-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang bertahta dan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Datanglah di tempat ini memenuhi setiap kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu
datang di tempat ini. Bawa setiap kami, Yesus. Haleluya. Penyembahan setiap kita kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu atas segala kebaikan Tuhan. Dia mencurahkan Roh Kudusnya atas hidup kita untuk menolong setiap kita, untuk menguatkan setiap kita. Dia Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau, Roh Kudus penuhi tempat ini, Roh Kudus mengalir, haleluya. Roh Kudus jamah setiap hati kami, hujani kami dengan api-Mu, haleluya. Iralah bayar ramase. Tercurah di tempat ini Tuhan, api yang baru tercurah di tempat ini Yesus, kekuatan yang baru tercurah di tempat ini Tuhan. Kiralah bala mayase, ora baba la 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 la, kiri kena lo lo la la. Saudara, mari kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Saya percaya hari ini Tuhan melawat umat-Nya yang rindu datang kepada Dia. Mari angkat tangan menyatakan, satu yang ku rindu bersekutu dengan Amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Denganmu, amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu,
kami Tuhan bersekutu dengan Engkau. Biarlah setiap kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Dan kami merasakan kekuatan dan roh yang baru dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, sukacitamu, kekuatanmu tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Kita percaya Dia naik ke surga, amin saudara. Dia memberi kekuatan kepada setiap kita. Haleluya. Ya
bersemangat saudara, sebab Dia Raja dan agunglah kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dalam hidupku.
Silakan duduk saudaraku. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Allah saja yang bertahta atas kehidupan kita. Dia Allah yang ditinggikan. Dia Allah yang dimuliakan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Sebab tidak ada waktu yang lebih indah Tuhan, selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati Tuhan, semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, itu lebih daripada hidup kami. Biarlah pagi hari ini hati kami boleh melimpah dengan pujian pengagungan. Dan kami rindu pagi hari ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau adalah Raja segala Raja. Engkau adalah Allah yang agung. Engkau adalah pribadi yang layak Tuhan untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengagumi akan Engkau Tuhan, bahkan karya-Mu yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar seluruh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus berkata-kata, Engkau yang berbicara buat setiap kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh mengerti arti hidup kami Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami bukan sekedar pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku daripada seluruh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saya minta tim PAW tetap di tempat ini. Saudara, sebelum saya membawa saudara untuk dalam satu kebenaran firman Tuhan, saya mau mengingatkan kepada jemaat di tempat ini bahwa hari ini saudara, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau berkata kepada setiap saudara, saudara adalah orang yang sangat spesial. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, Yesus datang dari surga, saudara. Saudara, bedanya manusia dengan malaikat adalah ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyelamatkan malaikat, tetapi Dia menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga biarlah pagi hari ini sebelum kau mendengar sebuah firman, saudara, saya mau berkata bahwa biarlah pada pagi hari ini saudara bawa korban pujian, korban syukurmu yang terbaik, karena Dia adalah Allah yang layak untuk engkau sembah, saudara. Dia adalah Allah yang agung, saudara. Bahkan seluruh pasukan malaikat di surga. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kubur, dan ketika Yesus berjalan selama 40 hari, saudara, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Itu lebih dari apapun, saudara.
Dan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena apa saudara? Karena kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Saudara, biarlah pagi hari ini kita akan menaikkan pujian penyembahan kita. Kita akan nyanyikan lagu Dimuliakan. Mari saudara, kita angkat pujian ini sebagai sorban syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia layak untuk kami tinggikan. Dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri.
Haleluya, haleluya. Engkau sungguh Tuhan Allah yang bertata. Hanya Engkaulah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Dan kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, siapakah kami kalau Engkau dapat memanggil kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau mengangkat kami menjadi umat tebusan-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Bapa kami yang dahsyat. Engkau Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Begitu banyak anugerah, kasih karunia, pemberian yang terbaik Tuhan Engkau sudah berikan buat kami. Biarlah hati kami pagi hari ini boleh melimpah dengan ucapan syukur. Dan hati kami boleh terus mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang memang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami rindu pagi hari ini. Biarlah seluruh kebenaran firman-Mu terus Tuhan Engkau singkapkan bagi kami. Supaya kami mengerti bahwa hidup kami bukan lagi menjadi milik kami, tetapi hidup kami adalah milik Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih buat tim PAW. Saudara, saya mau berkata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa ya. Saya beberapa hari ini ketika saya merenungkan apa sih makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Saudara, bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan. Ketika Yesus lahir, bahkan ketika Yesus berjalan, saudara, Dia memberitakan Injil dan Dia menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Dan kemudian Yesus harus menderita. Dia harus menderita, saudara. Karena Dia tahu bahwa hidup Dia adalah untuk menyelesaikan misi daripada Allah Bapa. Karena Tuhan tahu bahwa Dia harus menderita dan Dia mau melakukan itu semua. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi semua umat manusia sehingga Dia mau mati di atas kayu salib. Dan Dia mau saudara tidak lagi menjadi umat yang terhilang, tetapi saudara dapat berkata dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ketika saya merenungkan hari-hari ini, anugerah yang terbesar adalah bukan ketika saudara disembuhkan, tetapi anugerah yang paling terbesar yang saudara terima adalah ketika saudara menerima keselamatan. Ketika saudara percaya dengan mulutmu dan kau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara, itu adalah sebuah anugerah. Keselamatan yang paling terbesar. Itu adalah mukjizat yang paling terbesar, saudara, di dalam hidup saudara dan saya. Nah, pagi hari ini saya mau membawa sebuah berita sukacita, saudara. Saudara, saya mau berkata ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan saudara, saya percaya semua murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka begitu putus asa dan mereka begitu takut, saudara, karena mereka kehilangan seorang guru yang mereka kasihi, saudara. Dan mereka tidak lagi dapat berbicara kepada seorang guru. Karena apa, saudara? Karena dia melihat bahwa Yesus sudah mati. Saudara, saya bisa membayangkan pada waktu itu semua murid-murid Tuhan sudah berputus asa. Bahkan Petrus, saudara, dia mau kembali kepada kehidupan yang lama. Dia mau menjadi seorang penjala ikan, saudara. Padahal waktu itu Tuhan sudah memanggil dia untuk dia menjadi seorang penjala manusia. Tetapi saudara, ketika Yesus mati, dan ketika dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri, saudara, bagaimana seorang guru yang mereka bangga-banggakan, saudara, sudah tidak berdaya. Dan pada waktu itu, saudara, saya bisa membayangkan bagaimana murid-murid pada waktu itu, mereka sudah putus asa.
Mereka tidak lagi tahu saudara apa yang menjadi arah tujuan hidup mereka. Nah, pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, ketika Yesus bangkit, maka saudara itu adalah sebuah berita sukacita. Dan hari ini saudara, kita semua orang percaya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun, kita semua sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama saudara, Yesus harus naik ke surga karena dia ingin menggenapi perkataan daripada nubuatan semua kitab saudara. Bahwa Yesus harus menderita, dia harus mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia harus kembali ke surga. Saudara, saya mau berkata, Tuhan yang kau sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang hidup. Maut tidak berkuasa. Dan saya mau berkata, ketika Yesus dia bangkit dari kubur, Yesus tidak segera naik ke surga, tetapi dia menemui semua murid-muridnya saudara. Saudara, saya percaya tujuan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya adalah supaya iman mereka dipulihkan. Hari ini saudara, saya mau berkata kepadamu, mungkin hari-hari ini engkau juga merasakan seperti murid-murid Tuhan yang sudah membuat imannya menjadi runtuh saudara. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Yesus menemui murid-muridnya. Mulai dari Maria Magdalena, kemudian dua orang murid, dan ke-11 murid, bahkan sampai 500 orang sekaligus Tuhan. Tuhan Yesus menemui mereka. Dan itu selama 40 hari saudara. Dan saya mau berkata itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Perkataan dia adalah iya dan amin. Kalau Tuhan sendiri berkata bahwa dia harus menderita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Semua perkataannya adalah benar-benar terjadi. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, ketika Yesus menampakkan diri, karena Yesus ingin memulihkan iman percaya daripada setiap murid-murid Tuhan. Yang kedua saudara, Yesus pergi naik ke surga karena dia mau memberikan Roh Kudus. Saudara, setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara, nanti di gereja ini kita akan ada ibadah yang namanya Malam Pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Saya juga ingin mengajak kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang rindu ingin mengenal pribadi Roh Kudus, datanglah setiap hari di tempat ini. Saudara, kalau gereja ini selalu mengadakan ibadah Malam Pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, saudara, saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau rindu, engkau ingin diubahkan hidupmu, biarkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Dan saudara, saya percaya selama 10 hari ketika gereja mengadakan ibadah Malam Pencurahan Roh Kudus, saudara, saya percaya Roh Kudus yang diutus itu akan menjadi penolong saudara. Dia adalah Parakletos. Dia Allah yang akan menolong saudara dan saya. Karena apa? Karena Roh Kudus diutus untuk membimbing, menuntun semua orang percaya supaya hidup mereka tidak lagi menjadi milik mereka sendiri, tetapi hidup yang dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, Roh Kudus diutus untuk mengubah kehidupan semua murid-murid Tuhan. Saudara, saya percaya ketika Petrus, Alkitab mencatat, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, maka Petrus dengan kuat kuasa Roh Kudus, dia berani berdiri saudara, dan dia memberitakan Injil. Dan saudara, Alkitab juga mencatat ada 3.000 jiwa bertobat dan mengenal Kristus. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus dicurahkan, dan pada waktu itu Roh Kudus mengubah kehidupan Rasul Petrus. Bukan hanya Rasul Petrus saudara, tetapi semua murid-murid Tuhan pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa saudara? Karena terbukti Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Saudara,
Tuhan sendiri berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, itu terbukti saudara. Ketika Yesus mengutus Roh Kudus turun ke muka bumi ini, saudara, Alkitab mencatat semua murid-murid Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan. Dan saya percaya, saudara yang rindu, hidupmu semakin hari semakin berubah, hidupmu semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hidupmu dan mengubah hidup engkau. Yang ketiga, saudara, kenapa Yesus harus pergi ke surga? Karena Yesus pun rindu untuk memakai semua murid-murid Tuhan untuk menjadi saksinya. Saudara, Tuhan mau supaya misi daripada Tuhan Yesus ini dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan. Dan saya juga rindu saudara, ketika engkau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan pun bertanya pada hari ini, maukah saudara diutus untuk menjadi saksi Kristus? Itu adalah pertanyaan yang saudara harus jawab pagi hari ini. Dan saya percaya saudara, Tuhan mau memakai saudara sebagai mitra. Saudara akan dipakai untuk apa saudara? Untuk saudara menyelesaikan misi daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau supaya semua orang di muka bumi ini mengenal Dia melalui pemberitaan Injil. Saudara, kita bersyukur hari-hari ini saudara dan saya diperlengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Sehingga saudara bisa menggunakan aplikasi di handphone. Dan saudara bisa memberitakan Injil kepada begitu banyak orang. Bahkan bukan hanya di Indonesia, saudara bisa men-share saudara kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini ketika saudara share, itu akan sampai kepada begitu banyak orang yang ada di belahan dunia lain. Karena apa saudara? Karena memang Tuhan mau supaya ketika Yesus naik ke surga, Tuhan mau supaya murid-muridnya ini menyelesaikan misi daripada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia dan semua orang berbalik dan bertobat. Dan mereka mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Karena mereka mengenal pribadi Yesus. Saudara, saya percaya di dalam kitab Petrus, di sana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Karena Tuhan menghendaki supaya tidak ada seorang pun di muka bumi ini, seorang manusia binasa. Tetapi Tuhan mau supaya semua orang menjadi percaya kepada Kristus. Saudara, mungkin hari-hari ini di luar sana, bahkan di zaman masa pandemi COVID ini, banyak orang yang sudah meragukan apakah Tuhan masih ada. Inilah saatnya saudara, engkau dipakai oleh Tuhan, saudara menjadi saksi Kristus, supaya saudara memberitakan bahwa di dalam Yesus ada jaminan, kepastian di dalam hidup ini. Bukan hanya di dunia saudara, tetapi di surga Tuhan sudah memberikan jaminan yang luar biasa. Saudara, saya mau berkata, biarlah engkau bukan hanya menghabiskan waktu di dalam hidupmu hanya untuk perkara-perkara dunia, tetapi Tuhan juga mau supaya saudara mengerti arti tujuan hidupmu, bahwa saudara dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara diselamatkan bukan supaya saudara saja yang diselamatkan, tetapi Tuhan mau supaya orang lain pun diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Firman Tuhan berkata bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya, kita mengerti arti tujuan hidup kita. Saudara, jangan biarkan hidupmu hanya memikirkan perkara yang ada di muka bumi ini. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga di sana juga dikatakan, karena Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah, carilah perkara yang di atas. Saudara, pada tahun yang lalu gereja juga membahas tentang carilah perkara yang di atas. Saudara, saya mau mengingatkan kembali kepada jemaat, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah pada saat ini lewat live streaming. Saudara, saya mau berkata, hidupmu bukan untuk diri engkau lagi, tetapi hidupmu adalah untuk menjadi
mita Kristus. Saudara menjadi mitranya Allah, saudara akan dipakai Tuhan untuk membawa begitu banyak orang untuk mengenal Dia melalui hidupmu. Saudara, pagi hari ini, yang terakhir saudara, firman Tuhan berkata, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang terakhir adalah Tuhan menyediakan rumah Bapa di surga. Saudara, itu adalah sesuatu anugerah yang terbesar saudara. Ketika saudara diselamatkan, ketika saudara diberikan Roh Kudus, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan juga memberikan sebuah jaminan. Yaitu apa saudara? Dia memberikan surga untuk menjadi tempat tinggal buat saudara dan saya. Dan di surga nanti tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis. Tetapi yang ada adalah saudara akan menikmati sukacita yang abadi. Dan itu saudara dapatkan di dalam nama Yesus. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, engkau yang hari-hari ini hidupmu penuh dengan duka cita, seperti engkau tidak ada lagi pengharapan. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, ada berita sukacita yang luar biasa, bahwa Yesus menyediakan surga buat saudara dan saya. Itu adalah sebuah jaminan, sehingga saudara, saya mau berkata, engkau tidak perlu takut. Karena di dalam Yesus ada sebuah jaminan yang pasti. Saudara, saya mau berkata, luar biasa saudara apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Ketika saya merenungkan hal ini, saya tidak ada habis-habisnya berkata, Tuhan kau sungguh dahsyat, engkau luar biasa. Saudara, Yesus bukan sekedar mati, tetapi Yesus mengutus Roh Kudus. Dan terakhir saudara, Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat tinggal. Dan Yesus akan membawa saudara dan saya untuk tinggal bersama-sama di dalam kekekalan. Dan saudara, saya percaya ketika saudara dan saya tinggal di dalam kerajaan surga, nanti saudara, kerjaan kita di sana adalah hanya memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak saudara kembali, mari kita sembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan, kita agungkan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh menyadari bahwa arti hidup kami sungguh luar biasa di dalam Engkau. Engkau sudah memberikan Roh Kudus. Engkau memberikan tempat tinggal di surga. Itu lebih dari apapun Tuhan, lebih dari hidup kami sendiri. Karena Engkau Allah yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau menjawab iya kepada panggilan-Mu. Utus setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Di mana kami akan terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Supaya orang-orang di luar sana, mereka mengenal Kristus. Mereka boleh menikmati kasih dan kebaikan-Mu melalui pemberitaan Injil yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita kembali menyanyi menyembah Tuhan, dimuliakan, ditinggikan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal pertengahan ini akhirnya. Dan kami semua sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau memberkati seluruh jemaat. Ya Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Tidak kekurangan sesuatu apapun kami di dalam Kau Yesus. Dan Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Untuk kami dapat melayani Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tetap gandeng tangan kami. Untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan afto perebateo. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Tegakkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.